Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mister Kimia, hari ini kita akan bahas tentang spektrofotometri ultraviolet dan visible atau disingkat dengan spektrofotometri UV vis gitu ya. Materi yang akan kita baca hari ini kita akan bahas kilas-kilas ya. Kalau tidak cukup waktunya, kita akan sambung menyambung tentang teori, instrumentasi, kalibrasi, dan aplikasi spektrofotometri UV visible. Yang pertama kita bahas tentang teori spektrofotometri UV visible. Yang pertama adalah spektrofotometri UV visible merupakan salah satu teknik spektroskopi molekul. Jadi ini hanya merupakan salah satu, berarti ada salah lainnya ya. Jadi spektroskopi adalah analisis fisikokimia yang membahas tentang interaksi radiasi elektromagnetik atau REM dengan materi atau atom dan molekul. Kita lihat ini ada materinya, kemudian ada diberi sinar, yaitu nanti disebut sinar UV maupun visible. Kemudian ada interaksinya gitu ya, nanti ada eksitasi, emisi dan sebagainya. Nah, kita akan bahas. Jadi spektroskopi, untuk pendahuluan spektroskopi itu dibagi dua, spektroskopi atom dan spektroskopi molekul. Spektroskopi atom sendiri ada banyak. Jadi yang diukur adalah atom, gitu ya. Jadi atom merupakan spesies kimia yang diukur. Biasanya digunakan untuk pengukuran analit berupa logam ataupun semi logam, ya. Contohnya spektroskopi atom adalah ada AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometer. Jadi yang diukur adalah atom, metodenya adalah absorpsi, ya. Kemudian ada AES, yang diukur adalah atom, metode pengukurannya adalah emisi, dan masih memanfaatkan foton atau sumber cahaya untuk pengukuran. Kemudian ada lagi MPAES. Jadi MP itu plasma atomic emission spectrophotometer. Microwave plasma atomic emission spectroscopy. Jadi hampir sama dengan AAS, digunakan untuk pengukuran atom dari logam ataupun semi logam, bahkan juga unsur atau atom organik seperti sulfur dan karbon, tapi dia memanfaatkan sumber untuk atomisasinya dengan MP atau microwave, menggunakan microwave untuk pembuatan plasma. Jadi tidak menggunakan api seperti pada AS, tapi dia menggunakan plasma yang dipicu menggunakan gelombang mikro, ya. Kemudian ada ICP, MS dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh spektroskopi atom. Nah, ini tidak kita bahas pada kesempatan ini. Kemudian spektroskopi molekul. Spektroskopi molekul variannya juga banyak ya. Ada spektroskopi UV visible yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada spektrofotometri IR untuk menguji gugus-gugus fungsi. Ada spektroskopi massa untuk menentukan bobot molekul maupun fragmen-fragmennya. Kemudian ada spektrofotometri fluoresen, ini digunakan untuk penentuan senyawa organik yang berfluoresen, ya, suatu saat.
Jika ada waktu kita bahas. Kemudian ada NMR. NMR ini merupakan spektroskopi molekul, digunakan untuk ya penentuan struktur juga. Nanti ada NMR 1 hidrogen, kemudian ada 13 karbon, ada macam-macam NMR juga banyak gitu ya. Ini adalah contoh-contoh spektroskopi molekul. Di antara spektroskopi atom dan molekul yang hari ini akan kita bahas adalah spektroskopi UV visible. Ini adalah teorinya. Jadi secara filosofinya bahwa cahaya secara fisik merupakan gelombang elektromagnetik. Artinya dia mempunyai vektor listrik dan vektor magnetik. Jadi elektromagnetik berarti tersusun atas dua kata, yaitu elektro dan satu lagi magnetik. Elektro artinya listrik, magnetik adalah artinya dia magnet. Dan ini merupakan dua vektor yang saling tegak lurus rambatannya, seperti itu ya. Jadi bergerak 90 derajat gitu ya, masing-masing berbentuk gelombang, dan ini merambat. Kadang-kadang seperti ini. Ada juga nanti di spektrum yang lain nanti ada cahaya terpolarisasi ya. Cahaya terpolarisasi artinya salah satu unsur elektromagnetik ini dipecahkan. Nanti bahas di lain kali. Di spektrofotometri UV vis merupakan metode fisikokimia yang memanfaatkan interaksi sinar UV visible dengan molekul. Jadi intinya adalah molekul tersebut, baik molekul organik maupun molekul organologam, itu harus mempunyai gugus kromofor. Ya, gugus kromofor. Ini merupakan kata kunci juga ini, gugus kromofor. Jadi tanpa adanya gugus kromofor, senyawa tersebut tidak dapat ditentukan melalui spektrofotometri UV vis. Molekul yang dikenai radiasi sinar UV vis akan menyerap energi sehingga mengalami eksitasi elektronik dari tingkat energi keadaan dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nanti kita bahas ya, eksitasi itu apa. Eksitasi itu keadaan elektron yang pindah energinya ke keadaan yang lebih tinggi. Kenapa dia bisa pindah? Karena ada gangguan dari energi yang masuk. Energi apa? Energi cahaya UV maupun cahaya visible. Jadi ada gangguan elektron. Selain eksitasi, energi radiasi UV vis juga akan membuat molekul tersebut berotasi, translasi, dan vibrasi. Ya. Ini contohnya. Ini adalah contoh molekul benzen. Bentuknya seperti ini. Segi 6, kemudian ada ikatan rangkap 3, dan seterusnya. Ada stiren, seperti benzen, kemudian masih ada ikatan rangkap lagi, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh kromofor. Jadi ciri-ciri senyawa yang ada kromofornya adalah yang pertama, dia mempunyai ikatan rangkap. Nah, ini saudara-saudara ada ikatan rangkap ya. Ikatan rangkap. Ini bahkan panjang benar ini ikatan rangkap. Kemudian yang kedua, selain adanya ikatan rangkap, yang kedua dia terkonjugasi. Artinya dia berselang-seling. Nah, kita lihat nih benzen ya, dia satu, kemudian kosong, ada ikatan rangkap lagi, kemudian kosong, ikatan rangkap lagi. Ini artinya dia berselang-seling. Ini contoh yang kedua, stiren, ikatan rangkap kosong, ikatan rangkap kosong, ikatan rangkap lagi, ikatan rangkap kosong, ikatan rangkap lagi. Ini yang disebut sebagai ikatan rangkap terkonjugasi yang sifatnya berselang-seling gitu ya. Ini adalah ciri-ciri adanya gugus kromofor. Berarti kalau ada ikatan rangkap, baik ikatan rangkap rangkap 2 maupun rangkap 3, dan syukur-syukur dia berselang-seling, itu bisa menjadi indikasi bahwa senyawa tersebut mempunyai gugus kromofor, sehingga bisa diukur
bisa diukur menggunakan spektro UV visible. Kita lihat air molekulnya adalah OH atau H2O. Kita lihat dia sebetulnya tidak mempunyai ikatan rangkap, apalagi dia terkonjugasi ikatan rangkapnya tidak. Tapi H2O itu dia mempunyai dua pasang elektron tidak berpasangan, dua pasang elektron pair ya. Ada dua pasang elektron tidak berpasangan. Ini pun menjadi salah satu tanda bahwa molekul tersebut mempunyai gugus kromofor. Walaupun nanti kalau dia hanya sendiri seperti ini, nanti walaupun dia mempunyai gugus kromofor, tapi nanti serapannya masih di daerah UV dekat ya, bahkan kadang-kadang susah untuk diukur menggunakan daerah UV vis. Contoh lain adalah metanol juga tidak mempunyai gugus ikatan rangkap, dia hanya mempunyai sepasang elektron sunyi disebutnya yang ini. Tapi ini nanti juga dia bisa menyerap sinar UV visible tapi berada di daerah UV dekat, sehingga hampir tidak teramati di spektro UV vis gitu ya. Maka metanol bisa digunakan untuk pelarut, tapi masih ada serapan di daerah sekitar 200 sampai 205 nanometer gitu ya. Dan ini merupakan keuntungan sehingga metanol bisa digunakan sebagai pelarut untuk spektrofotometri. Contohnya adalah amonia NH3 ya, hanya mempunyai sepasang elektron sunyi. Ini contoh-contoh gugus kromofor. Apa itu tingkat energi elektron? Jadi tadi di awal kita sudah bahas bahwa ketika suatu molekul organik itu dalam keadaan diam, dia akan berada dalam keadaan energi tingkat dasarnya gitu ya. Tapi ketika molekul itu diganggu atau ditambahkan energi, dia akan mengalami eksitasi elektronik. Jadi elektronnya akan pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi gitu ya. Nanti kalau secara detail itu jenis ikatan dalam suatu molekul itu ada ikatan sigma. Ikatan sigma itu adalah ikatan, contohnya ikatan antara C dengan C, yang ikatan tunggal itu, ataupun C dengan H itu adalah ikatan sigma gitu ya. Kemudian ada ikatan Pi. Ikatan Pi itu adalah ikatan yang terjadi pada ikatan rangkap. Nah, contohnya tadi ya, ada ikatan rangkap. Yang rangkapnya itu adalah ikatan Pi. Kemudian yang utamanya merupakan ikatan sigma. Kemudian ada energi atau level energi N. N merupakan tingkat energi di mana diperoleh dari molekul yang mempunyai elektron sunyi saja. Kalau kita balik lagi, berarti yang ini antara H dengan O, berarti ini adalah ikatan sigma. Kemudian ini adalah mempunyai ikatan atau energi N ya. Kemudian ikatan rangkap berarti yang seperti ini, dia tingkat energi atau elektronnya jenis ikatan Pi gitu ya. Contohnya yang ini, yang molekul benzen berarti dia hanya punya ikatan Pi, kemudian punya ikatan sigma. Kemudian yang ini misalkan dia punya ikatan sigma dan ikatan N ya, dan seterusnya. Kira-kira seperti itulah. Jadi kalau dalam keadaan normal dia akan menempati di dasarnya seperti ini. Tapi ketika ada energi,
ditembakkan ke materi tersebut, ke senyawa tersebut, elektron tersebut akan tereksitasi, pindah gitu ya. Excite itu bahasa Inggrisnya, artinya kaget gitu ya. Jadi elektronnya akan pindah menempati ke energi yang lebih atasnya gitu ya. Sambil dia pindah, sambil dia menyerap energi tersebut ya. Ini contohnya untuk senyawa HCOH, formaldehid ya. Jadi di senyawa formaldehid ada ada 3 jenis ikatan sebetulnya, yaitu ikatan sigma, ikatan pi, dan dan 2 pasang elektron sunyi gitu ya. Jadi perpindahan transisi elektronnya bisa dari, balik lagi, bisa dari sigma menuju sigma bonding ke anti sigmanya, pi anti bonding, anti ikatan, dan n menuju sigma bonding, dan n menuju pi bonding. Jadi karena ada 3 jenis ikatan, maka ada kemungkinan perpindahan elektronnya adalah seperti ini. Dia bisa semuanya. Untuk kasus formaldehid seperti ini. Sehingga dia akan menghasilkan beberapa spektrum di 285 untuk N menuju P bintang, dan 187 untuk transisi atau perpindahan elektron dari P menuju P bintang gitu ya. Ini adalah contohnya. Sehingga karena molekul ini mengalami beberapa jenis eksitasi elektronik, maka dia akan menghasilkan kita atau spektrum berupa spektrum kontinu, bukan spektrum garis sebagaimana yang terjadi pada kalau kita mengukur atom ya, seperti AAS gitu ya. Karena spektrum UV vis itu kalau kita beri energi UV maupun visible gitu ya, dia molekul itu akan tereksitasi. Nah, eksitasinya itu mengalami beberapa kemungkinan yang tadi seperti yang kasus tadi ya. Nah, seperti ini. Dan bahkan gitu ya, selain eksitasi elektronik juga ada vibrasi, ada rotasi, ada translasi gitu. Jadi molekul itu kan kayak bola yang gandeng dengan per gitu ya. Jadi kalau kita tinju, bola itu kan bisa berputar, bahkan bisa pindah gitu ya. Maka dampaknya kalau kita mengukur spektrum UV vis itu tidak mungkin kita akan mendapatkan tapi spektrum yang runcing. Nah, akibatnya dampaknya dapatlah spektrum yang seperti gunung seperti ini ya, kontinu disebutnya, disebut spektrum kontinu. Beda dengan atom. Kalau spektroskopi atom, spektrumnya spektrum garis, jadi hasilnya tipis-tipis gitu ya. Bahkan kita pada AS itu lampunya adalah lampu spesifik gitu ya, untuk mendapatkan spektrum garis. Energi atom dan molekul sudah saya jelaskan tadi, ada energi translasi, rotasi, vibrasi elektronik. Ini yang memberikan sumbangan pula pada spektroskopi UV vis. Jadi bukan hanya karena absorpsi dari perpindahan elektron, tapi juga karena adanya translasi, rotasi, vibrasi elektronik dari masing-masing gugus fungsi yang ada di molekul tersebut. Ini sudah saya jelaskan.
Baik, kita akan coba lanjut tentang instrumentasi spektrofotometer UV-Vis. Jadi spektroskopi UV-Vis itu ada spektro UV-Vis yang konvensional, sudah spektrometri UV-Vis yang PDA atau photo diode array. Baik, kita barangkali masih mengenal spektroskopi single beam ya. Single artinya satu, beam berkas cahaya. Jadi spektrum ini masih menggunakan satu berkas cahaya. Ini bagannya seperti ini. Ada sumber cahaya, kemudian ada monokromator. Si monokromator ini akan membuat cahaya lebih monokromatis. Jadi mempunyai belum benar-benar hanya gelombang tunggal, tapi biasanya masih dalam rentang yang sempit gitu ya. Biasanya menggunakan filter atau apa gitu ya, monokromator. Jadi sumber cahaya yang masih merupakan cahaya campuran gitu, polikromatis, ini disederhanakan dengan adanya monokromator, dan setelah sederhana ini akan mengenai sampel yang berada di kuvet yang disebut sebagai kompartemen sampel. Selanjutnya di kuvet ini akan masuk ke detektor dan masuk display. Nah, ini kira-kira bagan dari spektrofotometer UV-Vis yang paling sederhana ya. Nah, sekarang sudah hampir banyak ditinggalkan. Ini contohnya yang masih menggunakan ini. Ini mereknya apa ya, lupa ya, apa Spektronik kalau nggak salah ya, Spektronik seperti ini. Jadi masih menggunakan bagan yang sangat sederhana. Jadi hanya menggunakan berkas cahaya tunggal. Jadi antara belangko dan sampel dimasukkan secara bergantian. Kemudian yang kedua adalah yang double beam. Jadi masih double beam lebih baik dibanding yang single beam karena tempat kuvet dari reference atau belangko dan sampel sudah ditempatkan secara terpisah. Nah, ini sumber cahayanya bisa sumber UV maupun visible. Kemudian sama, ini menggunakan monokromator. Kemudian cahaya yang sudah monokromatis masuk ke dua-duanya, baik reference maupun sampel. Kemudian baru masuk detektor, masuk amplifier atau penguat, baru ditampilkan di layar display. Ini adalah bagian dari spektro yang double beam ya. Tapi lebih detail, ini lampunya bisa ada satu, bisa ada dua. Lampu yang digunakan ya tergantung keperluan gitu ya. Lampu deuterium dan lampu tungsten. Ini tergantung kita mau mengukur cahaya yang berwarna atau mengukur sampel yang berwarna atau sampel yang bening atau yang tidak berwarna. Nah, ini ada pilihannya ya. Kemudian lampu ini ada mirror pertama. Ini adalah untuk merefleksikan dari lampu baik tungsten maupun deuterium. Ini salah satu ini digunakan. Baik, cahaya yang masuk akan masuk melalui enter slit. Enter slit artinya dia celah sempit ya. Celah sempit tujuannya adalah yang tadinya berkas cahaya ini polikromatis gitu ya, akan melalui celah sempit sehingga ini menjadi screening pertama. Jadi hanya pada nanometer tertentu saja yang masuk gitu ya. Di screening untuk memonokromatiskan cahaya yang pertama adalah entrance slit. Kemudian untuk memonokromatiskan kedua yang lebih baik lagi adalah menggunakan diffraction grating gitu ya. Jadi ini semacam
Dia sebetulnya seperti cermin juga, cuman dia bergerigi, jadi bergerigi-gerigi seperti ini, sehingga cahaya dengan sudut tertentu itu akan direfleksikan sesuai dengan pesanan kita, berapa nanometernya, dengan seperti itu. Jadi ini monokromator yang bagus juga, yang lebih baik. Kemudian cahaya itu akan masuk ke exit fluid. Nah, ini adalah exit fluid. Kemudian masih ada filter lagi untuk menyaring kalau masih ada cahaya yang kurang monokromatis ya. Kemudian selanjutnya masuk ke mirror 2. Mirror 2 akan merefleksikan cahaya yang datang, kemudian akan dipantulkan. Dan ini ada half mirror. Half mirror itu cahaya tapi dia berputar. Dan dia berputar, dan ketika berputar itu ada half. Half itu setengah. Jadi seperti cermin yang cuma separuh gitu ya. Jadi suatu saat cahaya itu mengenai cermin, maka akan dipantulkan. Suatu saat cahaya itu lewat karena terkena bolongnya gitu ya, bayang ya. Jadi ketika dia mengenai cermin, dia akan kena sampel, dan ketika tidak mengenai cermin, dia akan kena langsung ke sini gitu. Satu ke sampel, satu ke sini gitu. Ini sebagai koreksi gitu ya, untuk mengenolkan gitu, mengenolkan asopsi seperti itu. Ini mengenai sampel. Ini kadang-kadang di sini kita masukkan belangko gitu ya. Di belangko itu sudah mengestimasi atau mengenolkan dari efek dari pelarut di sampel. Ini kira-kira gambaran dari spektro UV vis 2 dimensi. Double beam. Ini konsepnya yang double beam spektrofotometer tadi. Jadi karena ada half mirror tadi, sinar itu suatu saat dia akan kena ke sampel, suatu saat akan kena ke belangko secara bergantian, dan itu cepat gitu ya, sehingga estimasinya itu dia akan terjadi pengurangan. Jadi sinyal yang dikenakan ke sampel dikurangi ke belangko, itulah dapatlah sinyal aslinya gitu ya. Sumber radiasi tadi digambarkan ada lampu ya, lampu tungsten, ada lampu halogen. Jadi lampu tungsten merupakan banyak gelombangnya 300 sampai 2500 nanometer. Jadi bisa digunakan untuk molekul-molekul yang berwarna itu kan ya. Molekul berwarna itu antara 400 sampai 800 nanometer. Ini lebih murah. Tungsten yang menguap dari filamen akan menempel pada dinding lampu sehingga menurunkan atas lampu, dan kawat filamen menjadi menipis. Dinding lampu terbuat dari kaca tahan panas. Ini lampu tungsten ya. Kemudian ada halogen lamp. Panjang gelombangnya 300 sampai 2500 nanometer. Jadi bagus juga digunakan untuk spektrovisible, untuk sampel-sampel yang berwarna. Jadi biasanya lebih mahal dibandingkan tungsten. Dinding lampu terbuat dari quartz dan gas halogen, maka disebut lampu halogen ya, karena ada senyawa Si2 dan Br2 gitu ya. Ini sebagaimana lampu-lampu penerangan di jalan ada lampu halogen juga kan. Nah, itu. Kemudian sumber cahaya yang ketiga yaitu deuterium. Panjang gelombangnya 1080 sampai 400 nanometer. Lampu deuterium ini cocok digunakan untuk senyawa-senyawa yang
tidak, lampu deuterium ini cocok untuk senyawa-senyawa tidak berwarna. Kita lihat panjang gelombangnya 180 sampai 400 nanometer. Dan seperti ini ya, ini mekanismenya. Ini adalah sumber radiasi. Ini kalau kita lihat, ini adalah merkuri. Ini panjang gelombang versus energi ya. Yang paling bagus adalah yang energinya tinggi seperti ini pada seluruh panjang gelombang, seperti itu ya. Tidak ada yang sempurna. Kita lihat ini kalau merkuri, dia sebetulnya energinya tinggi, tapi memang dia ada naik ada turun gitu. Kemudian dia tidak ada di 200 sampai 250 ya kira-kira ya, tidak ada. Kita lihat kalau yang tungsten seperti ini, dia cukup tinggi intensitasnya, energinya, tapi untuk panjang gelombang di atas 350. Sementara di bawah 350 dia tidak mempunyai spektrum, tidak ada spektrumnya, jadi tidak bisa digunakan dia untuk senyawa yang spektrumnya di bawah 350. Kita lihat yang wolfram. Wolfram dia kurang sensitif karena energinya turun, rendah banget gitu ya. Tapi dia bisa digunakan untuk senyawa yang di bawah 400 nanometer. Gitu. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi kalau yang terbaik adalah kombinasi ya, tungsten dan deuterium sebaiknya makan. Kemudian monokromator merupakan perangkat untuk membuat cahaya menjadi monokromatis. Tadi udah beberapa saya jelaskan. Yang tadi adalah slit gitu ya, celah sempit. Kemudian ada filter optik, ini belum kita jelaskan, ada prisma dan grating. Grating udah kita jelaskan yang gerigi-gerigi tadi ya. Yang pertama adalah slit atau celah sempit. Jadi celah ini merupakan salah satu bentuk monokromator juga ya. Jadi cahaya yang polikromatis ketika melewati cahaya sempit, otomatis dia akan menseleksi nanometer tertentu, gitu ya, nanometer atau panjang gelombang tertentu. Jadi makin sempit celahnya, maka makin monokromatis yang bisa dipisahkan dari cahaya tersebut, makin bagus. Tapi dampaknya karena dia makin sempit, sehingga energi atau jumlah atau intensitas yang dihasilkan makin kecil. Akibatnya makin sempit celahnya, makin kurang sensitif pengukurannya, gitu ya. Tapi makin bagus spesifisitasnya, gitu. Atau sebaliknya, makin lebar celahnya, slitnya, itu berdampak nanti hasil pengukurannya makin buruk. Nah, harusnya suatu senyawa dia punya spektrum menjari seperti ini harusnya banyak, karena celahnya terlalu lebar, ini jadi nggak kelihatan seperti ini. Harusnya menjari seperti ini nggak kelihatan, gitu ya. Tapi kelebihannya kalau kita menggunakan slit yang lebar, sensitivitas senyawa pengukurannya menjadi lebih baik. Maka ya kita harus melakukan optimasi, gitu ya. Jangan mengorbankan sensitivitas ataupun mengorbankan sensitivitas. Jadi harus dicari di tengah spesifik dan sensitif. Ya. Keuntungan dan kerugian sempit lebar monokromator slit sudah saya jelaskan tadi. Kemudian filter optik ini sudah hampir tidak ada di spektrofotometri UV yang modern. Jadi ini semacam filter. Jadi cahaya polikromatis itu akan lewat ke dalam filter. Jadi ada semacam
filter yang berwarna-warni gitu ya. Jadi ada yang warna biru, ada hijau, ada dan sebagainya gitu ya. Itu menjadi filter cahaya. Jadi hasilnya masih kurang bagus untuk membuat senyawa itu menjadi monokromatis. Filter akan menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang bandwidth kira 30 nanometer. Nah, ini kan masih luas ya. Jadi hasilnya masih kurang bagus. Filter absorpsi terbuat dari gelas yang berwarna, umumnya digunakan untuk pengukuran yang visible ya, senyawa berwarna. Filter gelas berwarna menyerap sebagian besar spektrum warna dan akan meneruskan sebagian yang lainnya. Gitu ya. Hasilnya masih kurang baik. Ini di spektrum modern udah nggak digunakan. Kemudian prisma ini pun hampir ditinggalkan karena hasil pemisahannya tidak baik. Tapi prinsipnya adalah sumber cahaya akan mengenai prisma dan akan dibiaskan pada berbagai panjang gelombang berdasarkan warnanya masing-masing ya. Kita kenal pelangi dari Magicu Hibinium seperti itu. Nah, itu fungsi prisma. Dan hasil pemisahannya pun masih kasar, tapi ini masih lebih baik dibanding filter ya. Kemudian ada monokromator lagi, prisma ya. Prisma sudah saya jelaskan tadi, ini masih lebih baik. Kemudian yang paling bagus adalah menggunakan grating. Grating ini semacam cermin gitu ya, tapi dia bergerigi seperti ini, bergigi. Nah, ini akan dipantulkan berdasarkan sudut tertentu untuk menghasilkan panjang gelombang yang spesifik. Jadi hasilnya lebih halus, panjang gelombangnya lebih monokromatis. Ini. Ya, jadi tinggal kita ambil di sudut berapa nanti akan menghasilkan lambda tertentu. Kemudian sampel kompartemen atau disebut dengan cuvette. Ini bentuknya macam-macam. Yang paling umum adalah ukuran panjangnya 1 cm. Bentuknya sendiri macam-macam ya. Ada seperti ini yang paling umum. Ini seperti ini paling umum, ada tutupnya. Kemudian ini 1 cm, cuman lebarnya dia dipersempit. Tujuannya agar digunakan untuk sampel yang sedikit. Jadi telah yang bisa diisi sedikit, tapi dia tinggi. Tapi lebarnya tetap 1 cm. Ya. Kemudian ada seperti ini dan seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk mengukur sampel gas. Kemudian ada yang panjang seperti ini untuk cairan juga sih, tapi untuk sampel-sampel yang konsentrasinya rendah gitu ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sensitivitas pengukuran dan lain sebagainya macam-macam. Ini kompartemen seperti ini saya sudah jelaskan tadi. Umumnya seperti ini ya, panjangnya yang dilintasi cahaya ini 1 cm. Dalam memilih cuvette itu harus hati-hati karena cuvette ada cuvette berbentuk terbuat dari gelas atau terbuat dari plastik. Jadi kalau kita ingin mengukur senyawa berwarna, kita terserah mau memilih menggunakan cuvette plastik boleh, mau menggunakan gelas atau kuarsa juga boleh. Tapi kalau yang ingin kita ukur adalah sampel yang mempunyai serapan antara 200 sampai 400, artinya senyawa itu tidak berwarna, maka pilihannya hanya 1. Jadi kita tidak boleh menggunakan plastik ya, cuvette plastik. Tapi kita hanya boleh menggunakan cuvette kuarsa. Harus hati-hati. Memilih cuvette yang salah, hasilnya tidak terbaca. Nah, ini penjelasannya. Cuvette quartz dapat digunakan untuk UV dan visible. Kemudian detektor. Baik, detektor ini bagiannya
merupakan baik. Selanjutnya yaitu detektor. Jadi ini adalah bagian dari detektor secara umum ya. Ini gambarannya adalah terdapat katoda dan anoda yang ditempatkan dalam tabung, dan ini tabungnya dalam vakum ya. Jadi tidak ada udara, itu di vakum, dan ini diberi tegangan yang berbeda. Ada tegangan positif dan negatif, dan ini bedanya tinggi gitu ya. Sehingga karena perbedaan tegangannya tinggi, ini dari elektron bisa loncat dari katoda menuju anoda. Elektronnya pindah ke sini, dan ketika terjadi perpindahan elektron dari sini ke sini, dialirkanlah sinyal gitu ya, sinyal listrik, dan diperkuat oleh amplifier seperti itu. Ini konsep detektor. Jadi apapun yang hasil pengukuran nanti semuanya akan ditangkap oleh detektor. Ini bagiannya seperti ini. Baik, yang pertama adalah phototube atau tabung cahaya. Phototube terdiri dari fotokatoda dan anoda. Tadi sudah saya jelaskan. Nanti katoda akan melepaskan elektron menuju anoda, gitu ya. Apabila cahaya mengenai fotokatoda, akan jadi emisi elektron yang akan terkumpul pada anoda dan menghasilkan arus listrik dan diperkuat oleh amplifier. Ini cahaya dari mana? Ya cahaya yang dilepaskan oleh sumber cahaya, kemudian sudah mengenai sampel, gitu ya, sudah mengenai sampel. Phototube. Yang kedua jenis detektor yaitu PMT, Photo Multiplier Tube. Kalau phototube tadi elektron tidak digandakan, tapi di MT itu nanti akan ada penguatan sinyal. Jadi sinyalnya akan diperkuat melalui PMT, Photo Multiplier Tube, sehingga hasil pengujiannya menjadi lebih sensitif ya, sangat sensitif dibanding dengan yang sebelumnya, yang phototube. Jadi foton mengenai fotokatoda mengakibatkan pelepasan elektron menuju dinoda atau yang menangkapnya, dan ini masih sama, yang dibuat mempunyai perbedaan voltase yang besar. Sampai tahap ini masih sama dengan phototube ya. Kemudian elektron dipercepat dan akan mengenai dinoda kedua dan mengakibatkan elektron pada dinoda kedua terlepas lebih dari satu. Dan proses penggandaannya di sini. Dan jika proses tersebut diulang beberapa kali mengakibatkan 10 maka 6 elektron, berarti 1.000.000 kali dapat digandakan dari satu foton yang mempunyai foto kedua pertama. Dampaknya ya berarti lebih sensitif 1.000.000 kali. Ya kira-kira seperti itu. Ini gambarannya seperti ini. Jadi cahaya yang dilepaskan oleh elektron dari katoda itu akan mengenai cahaya yang dari sampel akan mengenai katoda, kemudian katoda ini akan melepaskan elektron dan akan digandakan terus sampai 1.000.000 kali, baru ditangkap kemudian oleh anoda dan diukur, gitu ya. Ini spektro yang sekarang sudah menggunakan umumnya menggunakan PMT, Photo Multiplier Tube, untuk alasan sensitivitas. Jadi kadar yang kecil bisa terukur. Ini PMT, ada penggandaan berkali-kali ya, terakhir bisa sampai 1.000.000 kali. Kemudian ada detektor yang lain tapi kurang terkenal, yaitu CDS cell dan silicon photocell. CDS cell hanya dapat digunakan pada daerah visible dan memiliki respon yang lambat, lebih dari 1 detik. Nah ini sehingga kurang populer ya.
Kemudian ada silikon photocell, pemisahan muatan elektron berguna kelapisan N terdiri bila jembatan PN dari photocell dikenai cahaya. Dan ini pun silikon photocell detektor yang kurang berkembang juga dibanding PMT ya, photo multiplier tube. Kemudian ada detektor PBS, timbal sulfur, sensitif untuk daerah panjang gelombang 500 sampai 2850 nanometer. Nah, ini juga panjang gelombangnya panjang banget ya. Daerah visible dan daerah inframerah bahkan. Jadi bisa digunakan di spektrofisible dan IR itu bahkan ya, karena panjang gelombangnya panjang banget. Untuk mengcover daerah panjang gelombang yang luas digabung dengan photo multiplier tube untuk daerah UV. Kemudian yang terakhir yang digunakan adalah selain PM adalah PDA, photodiode array. Dan ini adalah temuan terbaru yang digunakan untuk detektor baik spektrofoto UV vis maupun di HPLC. Kelebihannya PDA dibanding PMT adalah kalau PDA itu pengukuran di semua panjang gelombang pada satu waktu. Jadi satu waktu bisa langsung terukur di semua panjang gelombang. Nah, kok bisa? Iya, karena seperti ini. Jadi ini ada dioda tersusun gitu ya. Tersusun semakin banyak semakin hasilnya makin bagus. Misalnya 1024 atau 500 atau berapa gitu. Dioda terjejer. Dan masing-masing dioda ini akan mengukur panjang gelombang satu panjang gelombang seperti itu. Jadi makin banyak dioda yang tersusun, dia hasilnya makin bagus nanti. Dan ini sumber cahaya, dan setelah dibiaskan oleh grating atau apapun gitu ya, itu akan terukur oleh semacam dioda seperti ini. Nah, sehingga hasilnya adalah langsung dapat kita. Setiap saat kita mendapatkan spektrum. Jadi tidak membutuhkan waktu untuk scanningnya. Sementara kalau PMT kita masih membutuhkan waktu scanning. Sehingga karena kelebihan ini, PDA sehingga digunakan sebagai detektor pada HPLC atau SPLC ya. Sehingga di SPLC itu kita punya kromatogram, dan kromatogram tersebut setiap titiknya bisa diekstrak untuk mendapatkan spektrum UV visible gitu ya. Bayangkan berapa spektrum yang bisa diekstrak dari sebuah kromatogram dengan waktu tertentu gitu ya. Itu kelebihannya. Sementara untuk HPLC dengan detektor UV itu hanya bisa menggunakan satu panjang gelombang. Ini kelebihannya PDA. Tapi kelemahannya PDA ini karena dia menggunakan dioda dan tidak dilipat gandakan, ya dia menjadi kurang sensitif dibanding PMT. Tapi kelebihannya dia hasilnya menjadi dapat spektrum per detik ya, gitu ya. Baik, kita bahas tentang kalibrasi spektrofotometer UV vis dalam domain tentang jaminan mutu laboratorium yang digunakan oleh Laboratorium Pengujian Kimia dan Mikrobiologi. Ini yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional. Nomor dokumennya SR03. Kita lihat untuk spektrofotometer UV visible atau kalorimeter itu disarankan untuk frekuensi pengecekannya quarterly atau
setahunnya 4 kali, berarti 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali. Apa yang dicek? Yang dicek adalah yang wajib wavelength accuracy and reproducibility, kemudian photometric accuracy and reproducibility, dan photometric accuracy and reproducibility. Ini sama tapi beda reaksinya. Ini menggunakan kalium kromat dan ini menggunakan CuSO4. Bedanya apa di sini? Ini untuk menguji atau memverifikasi rentang pengukuran yang pendek ya, yaitu 210 sampai 450. Berarti untuk spektrum yang sering digunakan untuk pengujian sampel yang tidak berwarna, dan CuSO4 warnanya biru ya. Ini digunakan untuk photometric akurasi, mengukur ketepatan akurasi, terutama kalau spektrum tersebut sering digunakan untuk menguji sampel-sampel yang berwarna. Jadi ini disarankan 3 bulan sekali. Tapi ya terserah dengan laboratoriumnya, makin sering digunakan makin harus sering di verifikasi cek. Ini standar lain, USP, BP. USP itu United States Pharmacopoeia, ada British Pharmacopoeia, ada Europe Pharmacopoeia, kemudian Japan Pharmacopoeia, membesarkan yang lain yang berbeda-beda ya. Tapi intinya adalah dia harus cek panjang gelombang dan cek photometrik. Tapi beberapa pabrik nanti dia akan mengecek lebih dari itu ya. Tapi minimal ini harus tercover karena ini persyaratan menurut standar. Ini contoh reference standar atau sewa pembandingnya, bahan pembandingnya. Ini adalah holmium oxide. Jadi bentuknya seperti, ada yang bentuknya seperti kuvet biasa, ada yang bentuknya berupa cairan gitu ya. Ini kalau yang bentuknya seperti kuvet seperti ini, dia seperti filter. Jadi kita tinggal masukkan ke kuvet sampel, kemudian kita ukur pada panjang gelombang antara 200 sampai 800, nanti dia akan scan sendiri ya. Seperti itu, dan kita cocokkan panjang gelombang yang harus ada. Ada juga yang bentuknya cairan seperti ini, holmium oxide solution. Ini juga bisa kita beli. Kemudian ada potassium dichromate solution. Ini untuk mengecek ketepatan photometrik. Kalau ini untuk mengecek ketepatan panjang gelombang gelombangnya harus tepat. Kalau yang potassium chromate solution ini digunakan untuk menguji ketepatan dari photometrik, absorbannya ya, intinya ya, absorbannya terpenuhi enggak, ini panjang gelombangnya penuhi tidak, kira-kira. Contohnya penggunaan holmium filter untuk akurasi panjang gelombang. Kita jelaskan tadi, jadi kita tinggal memasukkan filter holmium oksida tadi ke dalam kuvet, kemudian kita scan, dapatlah seperti ini puncak pada berbagai panjang gelombang, dan ini kita masukkan ke standar. Ini terukur berapa. Kalau tidak ada seperti ini atau bergeser ya berarti harus di adjust spektrum tersebut ya. Berarti panjang gelombang yang dilaporkan tidak akurat gitu. Misalkan paracetamol 254 berarti ya salah gitu, harus ada adjustment. Ini contoh pengujian akurasi panjang gelombang menggunakan larutan holmium oxide. Kalau tadi filter, ini yang larutannya ya, kita lihat seperti ini. Harus ada panjang gelombang berapa sesuai dengan standar. Kemudian larutan juga kita ukur menggunakan spektrum kita pada 200 sampai 800 lah gitu ya. Nanti harus muncul di panjang gelombang berapa, nah tinggal kita bandingkan.
apakah masih terpenuhi atau sudah bergeser atau bahkan ada yang hilang. Kemudian ada pengujian ketepatan panik gelombang menggunakan didinium glass filter. Nah ini sama, tapi ini kurang terkenal karena puncak-puncaknya nggak terlalu banyak ya, seperti holmium oxide didinium ini. Kemudian ada yang menggunakan benzen. Nah ini ada juga yang menggunakan benzen, dan ini juga kurang terkenal dibandingkan holmium oxide karena ya beracun juga ya. Benzen ini juga sifatnya toksik dan karsinogenik. Kemudian selain ketepatan atau akurasi dari panjang gelombang, juga ada akurasi dari absorban atau fotometrik. Yang disarankan adalah menggunakan kalium dikromat untuk panjang gelombang daerah pengukuran daerah UV. Nah, kan ada daerah UV antara 200 sampai 400 dan daerah visible antara 400 sampai 800. Untuk yang bekerja di daerah UV, kita gunakan kalium dikromat. Dan ini tinggal kita beli, gitu ya. Atau bisa kita buat sendiri menggunakan kalium dikromat. Nah, tinggal kita cari aja prosedur pembuatannya. Dan itu nanti langsung kita ukur di panjang gelombang 235, 257, 313, dan 350. Dan ini ada persyaratannya. Seperti ini toleransinya. Nah, spektrum kita masuk enggak? Apakah intensitasnya atau absorbansinya terlalu rendah atau terlalu tinggi atau enggak? Ini untuk salah satu gunanya untuk mengecek lampu ya, intensitas lampu masih baik atau enggak. Gitu. Salah satunya menggunakan pengecekan menggunakan kalium dikromat. Seperti ini. Atau bisa menggunakan kalium nitrat. Saya sendiri belum pernah yang ini. Kalau menggunakan kalium dikromat sudah sering, hasilnya cukup bagus dan cepat. Kemudian kemudian bisa juga menggunakan CuSO4 gitu ya, untuk pengecekan panjang gelombang yang visible, itu juga dianjurkan gitu ya. Kebetulan nggak ada di PowerPoint. Aplikasi spektrofotometer. Yang pertama adalah intinya rumus A, B, C, D ya. A sama dengan B kali C. Rumus A, B, C. Jadi dengan cara membandingkan absorban sampel dengan absorban pembanding baku dan lambda maksimum. Ya. Yang pertama adalah penentuan koefisiensi ekstinsi atau A1 cm 1%, dan koefisien ekstinsi molar atau epsilon. A sama dengan ABC. A sama dengan A per BC. Jadi kita salah satu tujuannya adalah mencari nilai A atau nilai E. Jadi nilai A dan nilai E ini merupakan nilai yang spesifik untuk senyawa tertentu gitu ya. Jadi senyawa tertentu itu mempunyai A dan E yang tertentu pula. Maka kita sebagai peneliti misalkan atau mahasiswa itu sering mencari nilai A, koefisien A dan koefisien E, koefisien ekstensi molar. Jadi hukum lambat bir seperti ini, mereka udah paham lah ya. Kemudian analisis kualitatif, yaitu dengan cara membandingkan panjang gelombang maksimum antara sampel dengan standar. Jadi, ini misalkan, jadi salah satu fungsi spektro ini adalah untuk digunakan untuk analisis kualitatif, untuk mengetahui identitas suatu senyawa. Intinya yang diukur adalah panjang gelombang maksimumnya. Jadi kita harus membandingkan antara sampel panjang gelombang maksimumnya berapa
dibandingkan dengan baku pembandingnya, panjang gelombangnya berapa. Kalau sama atau mirip dan polanya juga mirip, nah, ini adalah salah satu aplikasi untuk kualitatif dari spektrum UV vis ya. Jadi kita bisa mengambil spektrum masing-masing dari sampel kita. Cuman kelemahannya adalah spektrofotometri UV vis ini tidak bisa digunakan untuk sampel yang campuran. Jadi untuk sampel campuran perlu dipisahkan dulu. Misalkan dengan terserah ekstraksi atau dengan kromatografi, baru diukur dengan spektro UV visible. Itu ya. Contoh lain adalah molekul yang mempunyai pola kromofor yang sama, maka akan menghasilkan spektrum yang sama. Ini juga kelemahannya. Misalkan PPA, fenilpropanolamin dengan amfetamin. Ini kan sistem sama, ini menjadi 3, ini menjadi 3. Hasilnya sama. Jadi sehingga bisa disimpulkan untuk molekul-molekul yang pola kromofornya sama, itu dia akan menghasilkan spektrum yang sama, sehingga kita hasilnya menjadi bias. Ini juga menjadi kelemahan spektrofotometri visible. Polanya adalah dia ada gugus benzil, kemudian ada CH2, CH2 dan CH3 seperti itu ya. Seperti fenilpropanolamin ini. Dan amfetamin, pseudoefedrin, dan efedrin semuanya akan menghasilkan pola dan panjang gelombang yang sama atau setidaknya mirip ya. Sehingga kalau kita memaksakan menggunakan spektrofotometer, hasilnya akan salah, bisa-bisa salah. Contoh lain adalah misalkan senyawa phenobarbital, secobarbital, amibarbital, pentobarbital ini juga mempunyai pola kromofor yang sama, sehingga lambda max-nya pun hampir sama, jadi hanya beda beberapa, dan ini tidak bisa kita gunakan seperti ini. Hasilnya bisa bias, sehingga kita harus menggabungkan dengan metode pemisahan yang lain. Kemudian spektrofotometri UV vis ini bisa digunakan untuk aplikasi penentuan struktur karakteristik kromofor. Jadi misalkan panjang gelombang maksimumnya 177 itu merupakan transisi elektronnya pi menuju pi bintang. Dia contohnya adalah seperti ini, ada ikatan rangkap satu ya, dan ikatan rangkap dan seterusnya. Tapi ini prakteknya penentuan struktur menggunakan spektro UV visible ini sulit dilakukan, kecuali untuk senyawa-senyawa tertentu itu memang mungkin ya, tapi secara umum sulit digunakan. Untuk penentuan-penentuan yang menggunakan reaksi-reaksi tertentu, misalkan flavonoid, memang cukup membantu, tapi secara umum susah digunakan. Ini contohnya. Kemudian apakah spektrum UV vis ini hanya bisa digunakan untuk senyawa-senyawa organik dan organologam? Jawabnya iya, tapi sebagai seorang ilmuwan atau kimiawan tentunya tidak boleh menyerah. Misalkan untuk beberapa logam, kalau kita bisa membuat dia menjadi senyawa organologam, ternyata hal tersebut bisa dilakukan pengukuran menggunakan UV visible. Contohnya besi ya, besi seharusnya dia tidak bisa diukur menggunakan spektro UV visible. Tapi ketika kita buat menjadi organologam, menjadi senyawa kompleks dengan reaksi 1,10 penantrolin, akan menghasilkan senyawa berwarna seperti ini, persis seperti ini warnanya, dan ini merupakan senyawa kompleks besi 1,10 penantrolin, senyawa kompleks dan bisa diukur, seperti ini. Nah, berarti ini adalah
usaha yang bagus untuk mengukur senyawa besi dengan pengomplek yang tepat, karena ada pengomplek-komplek yang kurang selektif ya, jadi harus dipilih-pilih pengompleknya. Jangan mengomplekan besi sekaligus mengomplekan senyawa yang lain, nanti yang terukur adalah totalnya. Jadi harus dipilih senyawa pengomplek spesifiknya. Kemudian ini saya akan membahas tentang aplikasi dari spektrum secara derivatisasi. Jadi kita bukan hanya dapat spektrum utamanya saja, kita bisa mengolahnya menjadi spektrum turunannya atau derivat. Derivat 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini merupakan penerapan matematika saja, jadi pengoperasional matematika. Jadi ada integral, lawannya derivat, penderivatisasiannya. Nanti penggunaannya tujuannya adalah untuk analisis multikomponen. Jadi tadi saya sudah jelaskan spektro ini sebetulnya tidak bisa digunakan untuk senyawa multikomponen, senyawa gabungan. Tapi menggunakan teknik derivatisasi itu memungkinkan. Ini perlu dibahas di topik khusus. Yang kedua, penentuan kemurnian suatu puncak spektrum. Jadi, apakah spektrum itu murni atau tidak? Ada puncaknya satu atau sebetulnya dia ada gundukannya. Itu akan terlihat jelas ketika kita melakukan derivatisasi spektrum atau pembuatan turunan. Ini tidak dilakukan. Ini hanya dilakukan pasca pengukuran sebetulnya. Jadi spektrum kemudian ada pengolahan matematiknya saja. Yang ketiga, untuk melihat kemiripan dua buah spektrum. Jadi apakah senyawanya mirip atau tidak? Ya kita bisa buat spektrum derivatnya. Kemudian UV cut off. Apa itu UV cut off? UV cut off berarti senyawa-senyawa yang tidak dilalui sinar UV pada panjang gelombang tertentu. Jadi kita harus hati-hati menggunakan pelarut kalau kita menggunakan spektro UV. Misalkan kalau senyawa pelarut kita mengandung sulfuric acid atau asetonitrile, itu batas penggunaannya hanya 180 sampai 195 lower limit, batas rendahnya, dan seterusnya. Piridin misalkan, piridin aseton, karbon disulfid, ini di bawah 300 nanometer itu pengukurannya menjadi jelek. Kenapa? Ya karena piridin aseton menyerap di daerah sekitar situ. Jadi harus diperhitungkan kita menggunakan menggunakan pelarut. Jangan sampai senyawa kita kena UV cutoff dari pelarut tersebut. Ada pergeseran batokromik, artinya pergeseran ke arah warna merah. Ini bisa jadi karena pengaruh pH atau pengaruh bereaksi dengan senyawa lain gitu ya. Jadi bisa jadi senyawa kita harusnya panjang gelombangnya 500 misalnya, kok bisa bergeser nih menjadi 550. Ini bisa jadi karena adanya pergeseran batokromik, karena bereaksi dengan senyawa tertentu atau karena pengaruh tertentu, itu bisa terjadi. Atau hypsokromik, pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih pendek, atau pergeseran biru, kebalikannya ya. Atau hipokromik atau hiperkromik, jadi absorbannya makin tinggi atau makin rendah ya. Ini harus hati-hati, sehingga ya harus mengikuti prosedur, harus ditulis prosedurnya sama persis, reaksinya sama gitu, biar kita bisa mengikuti misalkan jurnal seperti itu ya. Baik, ini pustaka yang digunakan. Baik, mudah-mudahan ini saja yang bisa dimanfaatkan. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah buat saya. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
utuh.